10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, saya Lia Krima Azhara dari Magister Biologi Universitas Diponegoro. Di balik keindahan danau dan sungai yang tampak tenang, tersimpan kehidupan mikroskopis yang sangat penting bagi ekosistem perairan. Salah satunya adalah spesies diatom. Diatom adalah mikroalga bersel tunggal yang memiliki dinding sel berbahan silika. Mereka hidup di perairan air tawar maupun laut dan berperan penting dalam ekosistem perairan sebagai produsen utama. Karena sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, diatom sering digunakan sebagai bioindikator dalam biomonitoring perairan. Diatom merupakan alga mikroskopis yang memiliki dinding sel dari silika. Diatom memainkan peranan penting dalam ekosistem perairan sebagai produsen utama, sekaligus indikator kualitas air yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ekosistem perairan seperti danau merupakan ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Diatom berperan sebagai indikator biologis utama, namun berbagai masalah mulai muncul di area ekosistem perairan seperti danau yang berdampak langsung pada komunitas diatom. Namun, aktivitas manusia seperti pembuangan limbah dan deforestasi telah mengganggu keseimbangan komunitas diatom. Beberapa spesies yang sensitif mulai menghilang, digantikan oleh spesies tahan pencemaran, artinya bahwa ekosistem sedang dalam keadaan tertekan. Berbagai upaya dilakukan seperti pemantauan rutin terhadap komunitas diatom, merehabilitasi daerah tangkapan air, serta memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat dan penguatan kebijakan konservasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Terdapat beberapa macam tipe danau, yaitu danau oxbow atau sering kita sebut dengan danau tapal kuda, danau murni atau danau marl, dan danau blackwater. Danau oxbow terbentuk ketika meander sungai yang lebar terpotong, kemudian menciptakan danau berbentuk seperti bulan sabit atau menyerupai tapal kuda. Danau oxbow biasanya cenderung dangkal, kemudian terletak di dekat dataran banjir sungai, dan sedimennya mencerminkan sedimen sungai. Danau murni atau danau marl memiliki kandungan kalsium karbonat yang tinggi, terbentuk di daerah dengan air sadah, dan ciri khasnya adalah pengendapan marl atau lumpur kalsium karbonat. Danau blackwater memiliki karakteristik air yang gelap dan asam karena adanya tanin dan asam humat dari tumbuhan yang membusuk. Danau blackwater sering ditemukan di daerah berhutan dengan tanah berpasir. Oxbow Lake atau Danau Oxbow, kemudian Danau Murni atau Danau Marl, dan Blackwater merupakan diatom dalam konteks karakteristik lingkungan yang unik, di mana setiap jenis danau memiliki faktor-faktor fisik, kimia, dan biologi yang berbeda, mempengaruhi keanekaragaman, distribusi, dan peran ekologi spesies diatom. Dengan mempelajari diatom di danau-danau tersebut dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem, dan sejarah lingkungan perairan. Di jantung permasalahan lingkungan yang kian mendesak, terjalin benang merah antara praktik pembuangan limbah yang tidak terkendali dan laju deforestasi yang semakin mengkhawatirkan. Hutan yang seharusnya menjadi benteng alami penyaring air perlahan mulai menghilang.
membuka jalan bagi limpasan polutan langsung ke sumber-sumber air. Untuk memahami dampak tersembunyi dari kedua permasalahan ini pada suatu ekosistem perairan, para ilmuwan menggunakan metode yang cermat dan teliti. Salah satunya adalah metode pengambilan sampel diatom menggunakan teknik coring. Untuk mengidentifikasi diatom, dilakukan pengambilan sampel pada suatu ekosistem di perairan. Titik pengambilan sampel ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perairan, terbuka, sedikit tertutup tumbuhan air, atau yang tertutup penuh dengan tumbuhan air. Sampel sedimen kemudian diambil menggunakan corer, alat corer yang telah dimodifikasi, kemudian dipotong tiap 5 cm untuk selanjutnya disebut sebagai lapisan atas dengan simbol A, tengah dengan simbol T, dan bawah dengan simbol B. Pemisahan diatom dari sedimen dilakukan dengan menggunakan asam kuat dan potasium dikromat. Kemudian dicuci dengan air murni sampai pH-nya netral. Residu diatom kemudian direkatkan pada gelas benda dengan perekat entelan dan siap untuk diidentifikasi.